Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Pada suatu ketika, ada 3 orang yang berencana ingin mempermalukan seorang alim. Saya punya ide, bagaimana kalau kita ajukan beberapa pertanyaan sulit kepada orang alim itu. Hal-hal yang berkaitan dengan agama yang dia tidak akan bisa menjawabnya. Usul salah satu orang di antara mereka. Ya, kami setuju itu, jawab 2 teman lainnya. Mereka pun pergi menemui orang alim tersebut. Kemarilah, silakan bertanya dan saya akan menjawab pertanyaan kalian, tutur sang alim kepada mereka. Lalu salah seorang di antara mereka mengajukan pertanyaan kepada sang alim. Anda bilang Allah itu ada. Bila apa yang engkau katakan itu benar adanya, maka saya ingin melihatnya. Ya, saya akan tunjukkan kepadamu, jawab sang alim tersebut. Kemudian, orang kedua mengajukan pertanyaan lain kepada sang alim. Anda bilang bahwa azab atau siksa di hari kiamat itu berupa api neraka. Sedangkan iblis dan jin diciptakan dari api. Bagaimana bisa menyiksa makhluk yang terbuat dari api dengan api? Lalu orang ketiga giliran mengajukan pertanyaan kepada sang alim. Anda bilang bahwa segala sesuatu sudah ada ketentuan suratan takdirnya. Berarti kelak setiap orang tidak perlu lagi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah ketiga orang itu mengajukan pertanyaan kepada sang alim, beliau lalu mengambil segenggam tanah dan melemparkannya pada wajah mereka, seraya berkata, "Inilah jawaban atas pertanyaan kalian tersebut." Saudara-saudaraku, mereka tidak terima atas hal itu dan mengadukan persoalan itu kepada seorang hakim. Apakah benar apa yang mereka adukan, bahwa kamu telah melempar mereka dengan segenggam tanah pada wajah mereka? Tanya hakim kepada sang alim. Ya benar, jawab sang alim singkat. Kenapa Anda melakukan hal itu? Tanya sang hakim padanya melanjutkan. Saya lakukan itu sebab orang pertama meminta padaku agar memperlihatkan Allah di hadapannya. Maka katakanlah padanya, agar dia memperlihatkan rasa sakit karena lemparan tanah itu. Kalau dia bisa, saya akan tunjukkan apa yang dia inginkan. Jawab sang alim. Apakah kamu bisa menunjukkan bentuk rasa sakit itu kepadanya? Tanya hakim kepada orang-orang itu. Tidak, jawab orang yang pertama singkat. Kemudian sang alim melanjutkan penjelasannya. Sedangkan orang kedua bertanya kepadaku, bagaimana bisa iblis dan jin yang tercipta dari api disiksa dengan api juga? Maka katakanlah kepadanya, bagaimana dia bisa merasa sakit dengan lemparan tanah, padahal dia sendiri terbuat dari tanah. Terang sang alim kepada hakim. Adapun orang ketiga, dia bertanya kepadaku tentang maksud takdir, dan dia bilang bahwa manusia ini tidak bebas melakukan sesuatu, sebab semuanya sudah ada suratan takdirnya. Dan kelak tidak perlu lagi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka kalau memang manusia tidak perlu dimintai pertanggungjawabannya lagi,
dan saya tidak bebas memilih apa yang saya akan lakukan, coba tanyakan kepadanya, mengapa mereka mengadukan apa yang telah saya lakukan kepada Anda? Jelas sang alim di hadapan mereka. Semua orang yang menyaksikan pengadilan itu pun menunggu-nunggu keputusan hakim. Dan akhirnya hakim berkata, "Wahai fulan semua, kalian tidak akan mungkin bisa dan mampu melihat wujud Allah, karena Dia tidak bisa divisualisasikan di hadapan kita. Namun, lihatlah, perhatikanlah, dan pikirkanlah aneka ragam makhluk ciptaannya, alam semesta, serta berbagai macam nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita." Saudara-saudaraku, dalam beberapa referensi, orang alim yang disebut itu tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Saudara-saudaraku, cerita pendek ini mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.